Sesuai apa yang saya pernah janjikan minggu lalu, saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana kita mencatat suatu transaksi itu memasukkannya ke dalam buku besar. Kita coba ambil contoh di transaksi yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya, yaitu transaksi saja, contoh salah satu saja contohnya ya. Bagaimana kita mencatat pembelian ini ke dalam buku besar. Buku besar ada di Word, ini kalian bisa lihat di bagian sini. Ini buku besarnya, dan transaksinya ada di bagian Excel. Nah, contohnya misalnya di transaksi yang tanggal 1. Tanggal 1 ini ada transaksi kita membeli barang dagang secara kredit pada PT Indomart. Maka ini sebenarnya kita untuk mencatat di buku besar akan lebih baik, sebenarnya lebih baik ketika kita mencatat transaksi itu berdasarkan urutan nomor. Biasanya nomor itu diurutkan tergantung likuiditas dari transaksi. Biasanya makanya untuk pencatatan angka 1 itu ada di aset, angka kedua itu ada di liabilitas, angka ketiga itu, angka depan 3 itu adalah ekuitas atau modal, angka depannya 4 itu ada bagian pendapatan, dan angka kelima itu untuk beban-beban. Jadi untuk ini mungkin kita analisis dulu dari transaksi di metode perpetual saja ya, salah satu metode saja. Kita ambil dulu, cari dulu yang aset. Kita cari dulu akun yang aset. Apa saja akun yang aset? Ada kas, ada persediaan barang dagang, ada perlengkapan. Ini persediaan lagi, kas, perlengkapan. 3 itu ya berarti ya, ada kas, persediaan, dan perlengkapan. Akun yang pertama kita catat itu yang paling liquid. Di antara semua yang paling mudah digunakan itu adalah kas. Maka kas itu dicatat terlebih dahulu. Kita tulis kas di buku besar, dicek ya, di sini lihat ya. Kas, kita tuliskan nama akunnya kas di sini. Kemudian nomor akunnya, misalnya di sini sudah sesuai kesepakatan perusahaan, misalnya untuk akun aset itu depannya 1 misalnya. 1, kemudian bisa misalnya dilanjutkan 111 misalnya. Ini untuk kas. Biasanya depannya 1, nanti yang paling awal 111, kemudian nanti dilanjutkan ke belakang ya. Ini dari kas dulu, kita masukkan untuk akun kas. Tanggalnya kita masukkan tanggal 1 April misalnya. Di sini kita bisa memberikan keterangan, misalnya ini diambil dari jurnal apa, misalnya ini diambil dari jurnal umum. Nanti di buku besar ini bisa diambil dari jurnal penyesuaian, atau kalau kita punya jurnal khusus berarti nanti kan ada yang dari jurnal pembelian, dari jurnal penjualan, dan seterusnya. Jadi di sini untuk keterangan kita catat dari asalnya dari mana, kita ambil nilai kas itu. Ini ya dari jurnal umum nilai kas dari tanggal 1 dulu. Tanggal 1 ini kasnya ada di kredit. Jadi nilainya kita masukkan ke dalam kredit sebesar 150.000. Maka di sini saldonya ada di kredit. Wajarnya sih tidak seperti ini ya. Umumnya biasanya karena perusahaan itu sudah berjalan tidak satu kali, misalnya sudah berjalan bertahun-tahun, maka biasanya di sini tuh ada saldo awal, biasanya ada saldo awal, misalnya saldo awal misalnya. Kalau ada saldo awal nanti beda cerita, nanti biasanya saldo awal ada di debit berapa juta gitu misalnya. Baru setelah itu tanggal 1 April kita mencatat di jurnal umum. Tapi karena di sini contohnya tidak ada, misalnya tidak ada, ini baru pertama kali menjalankan misalnya, ya udah saldo awalnya kita hapus ya. Itu hanya contoh, misalnya bisa jadi ada saldo awal, tapi kalau ini kasus ini tidak ada saldo awal ya. Tergantung kasusnya berarti nanti.
Tanggal 1 sudah kita catat. Nah, ref ini bisa kita, untuk ref di sini, ref di ini sudah bisa kita cantumkan nomor akunnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita pindah, kita bisa kita catat nomor akun 111. Kemudian di sini setelah tanggal 1 sudah, kemudian tanggal selanjutnya tanggal 2 ada akun kas lagi. Akun kas tanggal 2 kita juga ambil dari jurnal umum. Tanggal 2 ini karena di sini kita statusnya membeli terus ya. Karena di jurnal pembelian tadi berarti makanya nanti ada di kredit terus ini. Tapi kalau misalnya kita full semuanya, ada penjualan, ada pembelian, tentu mereka letaknya tidak di kredit. Atau ini saya berikan contoh lain saja. Saya misalkan di awal ini sudah ada saldo awal ya. Agar tidak minus nanti. Ini sebagai saldo awal. Ini contoh saja ya. Misalnya dulu sudah ada transaksi di mana kita punya saldo awal kas. Itu dulunya dari bulan sebelum April, berarti bulan Maret itu sudah total kasnya misalnya ada 10 juta misalnya. Harusnya di soal ada, tapi ini karena saya tidak lengkap memberikan soal dan kita juga cuma ambil sampel di kasus pembelian, maka nanti kebanyakan keluar terus uangnya di kredit ya. Maka nanti ini ada kas di kredit seterusnya ini. Tanggal 2, misalnya ada 10 juta ini, maka nanti di sini nilainya bukan 150 di kredit. Nah, kalau di sini ada saldo awalnya 10 juta, maka langsung kita kurangkan. Kalau di sini aslinya debit, kemudian ada transaksi di kredit, maka di sini mengurangi nilai saldo awal. Karena saldo awalnya masih jauh lebih besar dibandingkan kredit, nilai 150 ini, maka nanti letaknya tetap di debit ya. Tetap di debit 9 juta 850.000. 9.850.000. Seperti ini. Sebentar, saya charge dulu laptop saya. Maka nanti tanggal 2 pun nanti kita tulis di kredit dan nanti saldonya akan berkurang. Nanti untuk tanggal 2 berarti tanggal 2 ini kas berkurang senilai 250.000, berarti nanti kita tulis lagi tanggal 2 RP 250.000. Dan di sini langsung mengurangi nilai saldo. Karena nilainya juga untuk yang kredit itu lebih kecil dibandingkan nilai saldo di debit, maka nanti tetap ada di debit senilai, kita kurangkan langsung 9.600.000. Seperti ini untuk tanggal 2 kas ini, dan setelah kita pindahkan berarti kita bisa memberikan kode di ref 111, artinya kita sudah memindahkan ke dalam buku besar. Kemudian tanggal 5 ini kita juga ada transaksi yang mengeluarkan kas sebesar 2 juta. Kita juga ambil dari jurnal umum. Maka kita tuliskan seperti itu di keterangan, dan di sini kita tulis nilainya 2 juta. Maka nanti di saldo masih tetap ada di debit karena nilai kreditnya lebih kecil, pengurangnya lebih kecil, maka nilainya positif, maka tetap ada di debit
9 juta kurangi 2 juta adalah 7 juta. 7.600.000. Lanjut lagi, tanggal 9 ada kas. Kas yang berkurang. Sebesar 4.365.000. 4.300. Nanti nilainya kita kurangkan 7.600.000 dikurangi 4.365.000 itu adalah 3.235.000. Seperti itu. Nah, misalnya ada transaksi tanggal 10 atau tanggal 15 April misalnya ada transaksi menambah kas. Seperti itu misalnya ya. Dan kita melakukan penjualan berarti kas, menjual mesin itu misalnya berarti ya. Sini mesin. Misalnya saya hanya memberikan contoh tambahan, misalnya ketika ada kas bertambah ya, besar 2 juta misalnya. Ada kas 2 juta seperti ini. Maka untuk tanggal 15 itu misalnya tadi ada dari jurnal umum bertambah senilai bertambah karena di sini kasnya ada di debit, berarti kita juga di sini kita tuliskan di bagian debit. Jadi di sini nanti nilainya adalah 5.235 karena ini menambah. Kalau letaknya sesama debit bertemu dengan debit nanti menambah sebesar 5.235.000. Ini contohnya. Ini kas, kemudian nanti untuk selanjutnya setelah kas sudah kita pindahkan, oh maaf ini kelupaan belum ditulis. Kita kalau sudah memindahkan di sini, ini tanda sudah kita pindahkan ke dalam buku besar. Kemudian misalnya ada akun berarti di sini akan ada akun perlengkapan, persediaan dulu kita catat ya. Ini ada ini berlaku seterusnya, atau saya beri contoh yang lain untuk nanti berarti untuk akunnya setelah kas nanti berarti persediaan. Kalau sudah kita pindah berarti bisa kita beri nomor 112 atau berapa, nanti tergantung pemberian nomor dari perusahaan. Misalnya kalau di sini persediaan nomor akunnya dilanjutkan 112 misalnya. Nah, misalnya ada yang lain. Contohnya saya masukkan yang lain ya, misalnya persediaan tadi udah kita pindahkan, nanti angkanya tinggal dipindah di sini. Nah, tadi akun aset udah kita ambil contoh yang kredit ya, di sini utang. Yang kalau bertambah di kredit utang, saya misalnya ini sudah selesai tadi yang semua aset. Sudah selesai semua aset kita catat di buku besar, kemudian kita lanjut ke liabilitas. Liabilitas di sini ada utang dagang. Utang dagang, setiap ini ada transaksi utang ya. Kita catat setiap transaksi utang ke dalam buku besar. Nama akunnya di sini berarti utang dagang.
Nomor akunnya, utang berarti aset tadi 1. Aset, kemudian utang itu berarti kepalanya 2. Bisa 211. Tanggal, kita masukkan tanggalnya terjadi utang pertama kali, tanggal 1 April. Misalnya dulunya ada saldo awal lagi ya. Ada saldo awal dulu, saldo di utang itu ada 3 juta misalnya. Kemudian tanggal 1 April di tanggal 1 itu kita pindahkan umum. Kita tuliskan di kredit, ini kan utang ada di kredit, berarti kita tulis saja langsung di bagian kredit Rp 5 juta. Berarti ini menambah sesama kredit. Jika sesama, kalau sama-sama kredit berarti menambah. Tapi ketika nanti ada akun yang ada di debit, berarti nanti mengurang. Tapi kalau misalnya aslinya debit ketemu dengan debit, menambah. Intinya kalau sama itu menambah, kalau beda itu mengurang. Karena di sini sama, kredit sesama kredit, maka di sini menambah 8 juta. Kemudian kita tuliskan di sini berarti 211. Kita tulis lagi yang tanggal 2. Tanggal 2 itu utangnya bertambah lagi. Tanggal 2 April. Di sini sebesar 2.500.000 ya. Nilainya 2.500.000. Maka di sini bertambah 2.500.000. Enak saya turunkan biar enak lihatnya. Tanggal 2 sudah, kemudian ada utang lagi di tanggal 7. Utang ada di debit ya di sini. 211 bisa kita pindah. Tanggal 7. Dari jurnal umum. Ada di debit. Tanggal 7 ada di debit senilai 500.000. Berarti nilainya di sini yang di kredit ketemu debit nanti mengurangi. Jadi nilainya bukan lagi 10.500.000 tapi jadi 10 juta. Kemudian ada juga tanggal 9 ada utang di debit 9 April. Ini nilainya adalah 4.500.000. Maka nilainya tetap ada di debit untuk saldo karena lebih besar kreditnya dibandingkan debitnya. Nilainya adalah 5.500.000. Kita kurangkan. Seperti ini cara kita membuat dan memindahkan, memposting. Istilah lainnya adalah memposting ya, kita untuk memindahkan nilai di jurnal umum ke buku besar itu adalah posting ke buku besar, memindahkan nilai ke buku besar. Seperti ini langkahnya. Harusnya semua akun ini dipindahkan. Ini saya memberikan sampel saja. Lalu ada juga yang kemarin saya sampaikan adalah buku besar, buku pembantu piutang atau buku pembantu utang. Jadi buku pembantu ada piutang dan utang. Kalau di sini tidak ada piutang ya, kalau untuk contoh transaksi ini tidak ada piutang, berarti buku pembantu piutang tidak kita isi. Tapi kalau ada berarti nanti buku pembantu piutang itu kita isi. Ini di buku pembantu utang, ada utang di sini. Nah, fungsinya itu untuk memisahkan utang-utang yang terjadi untuk tiap kreditornya. Ini jeleknya transaksi yang saya buat di sini.
Ini saya tidak mencantumkan keterangan. Harusnya di sini diberikan keterangan transaksi ini terjadi pada perusahaan mana, syaratnya apa, harusnya ada. Seperti yang saya sampaikan waktu itu, ini harusnya lengkap. Tapi karena di sini tidak lengkap, berarti nanti kita cek ke atas ya. Untuk transaksi utang yang terjadi adalah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 7, dan tanggal 9. Kita cek tanggal 1. Tanggal 1 ini nama kreditornya adalah PT Indomart. Berarti di sini kita cantumkan nama PT-nya. PT Indomart. Alamatnya bisa dicantumkan, ditulis berapa apa alamatnya, tergantung alamatnya. Nah, tanggal 1 tinggal bisa pindahkan. Keterangannya juga bisa dari jurnal umum. Tadi ada di kredit 5 juta ya. Kita bisa tahu nanti total sama Indomart itu berapa, total sama perusahaan yang lain itu berapa, kita bisa tahu per kreditornya. Jadi kita bisa tahu secara kita harus bayar ke tiap kreditor tuh berapa. Tanggal 1 sudah, kemudian tanggal 2, tanggal 2 itu dengan siapa? PT Maju. Ini kan beda PT, maka kita buat satu lagi nama kreditor. Jadi ini per kreditor. Kolom yang kita buat, tabel yang kita buat tuh jumlahnya tergantung berapa kreditor kita. Dengan PT Maju bisa alamatnya dituliskan. Misalnya tanggalnya tanggal 2 tadi senilai 2.500.000 di kredit saldonya. Jadi bisa membedakan utang dari PT Indomart berapa, PT Maju berapa. Tanggal 2 sudah, tanggal selanjutnya tadi ada tanggal 7 retur pembelian untuk transaksi dengan PT Indomart. Berarti tanggal 7 masuk di sini. Senilai maka di sini total kredit kita adalah 4.500.000. Dan untuk transaksi terakhir tadi mengenai utang itu ada pada tanggal 9 melunasi. Melunasi tadi nilainya 4.500.000. Maka nanti di sini saldonya adalah 0. Nah, dari buku pembantu ini kita juga bisa tahu jadinya, ini sudah selesai transaksinya untuk PT Indomart dan PT Maju kita belum melunasi misalnya. Misalnya seperti itu. Kita bisa cek seperti ini ya. Nah, sudah. Berarti seperti ini kita membuat buku besar pembantu utang, baik buku besar utama maupun buku besar pembantu ya. Untuk piutang sama saja, nanti kalau ada piutang, nanti kita cek piutangnya kepada siapa saja, tergantung nanti jumlah kolom ini akan ada tergantung berapa jumlah piutang kita, kepada berapa tokokah kita melakukan piutang.
Oke, tadi buku besar sudah. Setelah buku besar, kalau semuanya sudah kita masukkan ke dalam buku besar, semua transaksi semua sudah include semuanya di buku besar, maka langkah selanjutnya kita membuat neraca saldo. Ini contohnya saja, kita sudah semua ya, misalkan sudah semua. Maka nanti di buku besar kita pindahkan semuanya ke neraca saldo. Tapi ini karena saya memberikan contoh yang tidak lengkap, nanti nilai neraca saldo ini tidak balance antara debit dan kredit. Harusnya untuk neraca saldo, nanti nilai debit pasti sama dengan nilai kredit. Pasti sama. Tapi kalau nanti di sini nanti saya mencontohkan tidak sama karena tidak semua transaksi saya masukkan. Karena tidak semua transaksi saya masukkan, maka nanti nilainya tidak balance jelas ya. Tapi ini sebagai contoh bagaimana cara kita masukkan menjadikannya menjadi neraca saldo. Nah, ini contohnya. Tadi sudah kita buat semua buku besar dari kas, kemudian persediaan barang dagang dan seterusnya. Kita pindahkan. Nilai total yang ada di sini, misalnya di kas, nomor akunnya kas berapa? Jadi di sini dari nomor akun terkecil sampai dengan nomor akun terbesar dicatat di neraca saldo. Tadi yang pertama terkecil adalah kas. Keterangannya kita tulis kas. Di sini kita tuliskan saldo akhir, misalnya sudah sampai tanggal 30 April ya. Jumlahnya adalah berarti totalnya yang terakhir. Jadi kita ambil nilai terakhir dari buku besar kas. Ada di debit sebesar 5 juta 235 seperti ini. Nanti ada akun persediaan berapa nanti seterusnya kita cantumkan di sini. Nanti kemudian ada muncul lagi yang kedua tadi saya masukkan utang ya di buku besar. Utangnya misalnya di sini. Utang tadi totalnya adalah 5.500.000. Misalnya sampai tanggal 30 April totalnya memang hanya 15.500. 5.500.000. Nanti di sini saya masukkan 211 utang nilainya ada di kredit 5.500.000. Sampai di akhir semuanya sudah kita catat 2, kemudian 311 berapa misalnya, nanti ada sampai 4, 115, 511 DST dan seterusnya sampai terakhir kita jumlah nilai debit sama nilai kreditnya. Ini totalnya dijumlahkan semuanya. Ini dari 5 juta sampai ke bawah kita jumlahkan. Kalau di sini totalnya karena saya hanya mencantumkan 2 akun, ya hanya ini tidak sama ya jadinya. Ini keliru karena memang tidak semua saya masukkan seperti yang saya sampaikan tadi. Karena saya tidak masukkan semua, maka di sini tidak bisa sama. Harusnya di sini sama. Harusnya untuk kolom terakhir ini itu harusnya sama. Itu untuk jumlahnya harusnya sama. Ini adalah neraca saldo. Ini saya memberikan contoh. Semoga bisa dipahami ya. Meskipun saya tidak memberikan contoh keseluruhan, tapi semoga bisa dipahami. Nanti bisa dicoba. Dan di sini jumlahnya harus sama, harus balance. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas
perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.